Selamat malam Pak Saudara semua yang ada di mana saja kalian berada di malam hari ini. Saya akan menayangkan video Natal Sektor Sinar Kasih Jemaat Papero. Saudara-saudara jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Ya, mari kita saksikan parodi Natal anak-anak Sektor Sinar Kasih. Antara Allah dengan manusia. Allah mengirimkan banyak nabi-nabi yang bernubuat bahwa Ia akan mengirimkan seseorang yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pujilah Tuhan Allah, sebab nubuat ini digenapi dalam perjanjian baru ketika Yesus lahir. Pada waktu itu, malaikat Tuhan datang kepada Maria. Malaikat memberitakan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu harus mereka beri nama Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah para gembala dan orang Majus dari timur ke Yerusalem untuk melihat bayi Yesus. Para gembala dan orang Majus pun datang untuk menyembah Yesus, Sang Putra Allah yang baru lahir itu. Lalu mereka sujud menyembah di depan palungan. Demikianlah parodi Natal yang dibawakan oleh anak-anak kekasih kita dari sektor pelayanan Sinar Kasih. Dengarkan firman Tuhan. Pembacaan terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 3 ayat 16, dan Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita sama-sama membaca dan dengar firman Tuhan, kami senantiasa menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan oleh kasih dan kebesaran yang Bapa nyatakan dalam kehidupan
memberkati anak-anakmu, sehingga kami boleh ada lagi di malam Natal ini bersama-sama dan dengan syukur kasih dan kebesaran Tuhan lewat perayaan Natal Kristus di malam ini Bapak, dan untuk mendasari seluruh perjalanan. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Peroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan Laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kita akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki. Refleksi Natal akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Menjadi manusia. Mungkin banyak jawaban yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi untuk menambah pemahaman kita sehingga Natal itu sungguh-sungguh dimengerti dan dipahami oleh kita, ada sebuah kisah mengawali refleksi Natal di malam hari ini. Pada suatu malam Natal, seorang istri dia mengajak suaminya pergi ke gereja. Ketika diajak untuk pergi ke gereja, sang suami berkata kepada istrinya, "Beta sedih, beta mau menjadi orang." Sementara beta sendiri pun juga tidak percaya kepada hal-hal itu. Mendengar jawaban sang suami, ya kemudian istrinya pergi sendiri ke gereja malam itu. Ketika istrinya pergi, sang suami tinggal sendiri di rumah. Karena memang kebetulan cuaca pada waktu itu cukup dingin. Cara mencari tempat untuk berteduh. Dan mereka ingin masuk ke dalam rumah itu tetapi tidak bisa. Karena pakai sepatu bot yang dekat dengan manusia. Allah yang bisa berjumpa muka dengan manusia. Tetapi Allah menjadi Allah yang transenden, Allah yang jauh dari manusia. Allah yang tidak bisa lagi dijumpai kapanpun oleh manusia. Sebab ketika manusia bertemu dengan Allah, pasti manusia akan mati, hancur, dan binasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dosa itu yang merasuki seluruh kehidupan umat manusia, dan karena dosa itu manusia pasti akan hancur dan binasa. Dan Allah tidak menginginkan manusia ciptaannya itu hancur dan binasa. Allah berperkasa untuk menyelamatkan manusia. Dan Allah melakukan itu karena Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak menginginkan manusia ciptaannya itu mati dalam kesia-siaan.
Tetapi Allah menginginkan manusia kembali menjadi umatnya, mengalami lagi kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan lebih khusus manusia bisa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, hanya ini cara yang bisa Allah lakukan kepada manusia. Hanya dengan cara menjadi manusia, Allah bisa mendekati manusia. Allah bisa menyelamatkan manusia. Sebab Allah tidak bisa menjumpai manusia dalam keilahiannya, kemahakuasaan dan kebesarannya. Sebab manusia adalah manusia yang berdosa. Kalau kita melihat wujud Allah yang sesungguhnya dalam kebesaran dan kemuliaannya, pasti kita akan mati, kita akan binasa. Dan manusia tidak punya kuasa apapun untuk mendekati Allah, untuk bisa keluar dari dosa, untuk memperoleh lagi kasih karunia Allah. Tetapi Allah sendiri yang harus berprakarsa menjumpai manusia. Allah yang harus turun sendiri, meninggalkan takhta kemuliaannya, merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan ini cara atau jalan yang harus Allah tempuh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi Natal ini begitu bagus dan begitu indah. Kalau taman Natal itu begitu luar biasa, itu berarti ketumpung hidup sebagai orang percaya mesti lebih luar biasa daripada lampu-lampu bahkan hiasan-hiasan Natal ini. Tetapi jangan sampai lampu luar biasa, hiasan luar biasa, tapi ketumpung hidup yang luar biasa. Ketumpung hidup tetap biasa. Ya, mari kita saksikan paduan suara cilik sektor Sinar Kasih. Mari Bapak Ibu katong lihat suara-suara yang tajam dari anak-anak kami. Woi, buku itu habis ini. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Angka bintang. Twinkle, twinkle, lonceng Natal bergema. Twinkle, twinkle, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Jelas apa yang buat hanya Mari kita lihat puisi Natal dari kakak terkasih kami. Kasih. Kelap-kelip Natal kini sudah semarak bercahaya. Alunan merdu pujian-pujian kudus kini semakin membahana. Malam ini warga Sinar Kasih bersuka cita merayakan kedatangan Sang Juru Selamat dunia bersama.
Ya, mari kita saksikan paduan suara sektor Singkas, paduan suara lansia dalam kurung lanjut usia. Mari Ibu kita saksikan. Datang kepadanya, membawa persembahan kita bersama gembala menyambut Kristus Putra Bapa. Mari Bapak Ibu kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama kita. Di malam perayaan Natal sektor Sinakasi, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami melafazkan pujian syukur dan terima kasih kami. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa siapakah kami. Kami adalah manusia yang hina. Kami manusia yang berdosa Tuhan, yang tidak layak di hadapan hadirat. Kami tidak layak untuk Tuhan selamatkan. Tetapi karena kasih, Engkau merendahkan diri menjadi sama dengan kami manusia. Karena Engkau menjalani siksa bagi kami,